Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu dosen, penguji yang terhormat, perkenalkan nama saya Hartati SPD. Saya guru pendidikan agama Islam kelas 8 di SMP Negeri 1 Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 Angkatan kedua di LPTK Win Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada hari ini Kamis tanggal 27 Oktober 2022 saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran secara luring yang dilaksanakan di SMP Negeri 1 Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah pada kelas 8 dengan materi sujud tilawah. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Selamat menyaksikan video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Alhamdulillah ya. Sebelum pelajaran kita mulai, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Marilah kawan-kawan, sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Sebelum pelajaran kita mulai, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Siapa yang tidak masuk hari ini? Masuk semua. Oke. Kalau masuk semua, bagaimana? Sudah siap untuk belajar? Sudah. Bagus. Kalau sudah siap untuk belajar, silakan keluarkan pena, buku, atau peralatan alat tulisnya silakan dikeluarkan. Oke. Sebelum kan dulu tempat duduknya, pada posisi yang tidak enak, pada posisi yang enak untuk duduk agar belajarnya mudah dan tidak terganggu, dengan rileks. Maksudnya belajar dengan rileks. Ya, yang pertama Ibu ingin menanyakan pelajaran kemarin itu adalah tentang sujud sahwi. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang sujud tilawah. Nah, masih ada yang ingat tentang sujud sahwi? Masih? Ya. Sujud sahwi itu adalah sujud yang dilakukan ketika lupa atau ragu-ragu dalam sholat. Atau lupa membaca doa qunut, misalnya seperti itu. Itu adalah salah satu contoh kita melakukan sujud sahwi. Hukum melakukan sujud sahwi itu adalah sunnah. Ya. Hukumnya adalah sunnah. Hari ini kita akan
melaksanakan pembelajaran tentang sujud syukur. Yang kemudian sujud sahwi. Nah, sekarang kita mempelajari tentang sujud tilawah. Sujud sahwi itu adalah sujud yang dilakukan apabila kita ragu-ragu atau lupa dalam sholat, ragu-ragu dalam gerakan sholat atau tidak membaca doa, misalnya seperti itu. Nah, untuk sujud tilawah ini dilakukan apabila kita apa? Ya, itu adalah membaca atau menemukan ayat sajadah di dalam sholat maupun di luar sholat. Itu adalah materi yang akan kita pelajari untuk hari ini. Sebelum materi kita mulai, Ibu akan memberikan post-test terlebih dahulu. Nanti ini dikerjakan, tulis nama dan kelasnya. Silakan dikerjakan terlebih dahulu post-testnya. Post-test ini untuk mengukur seberapa dalamnya dalam memahami materi atau mengetahui materi ini. Silakan dikerjakan. Anak-anak sudah selesai semuanya? Sudah. Kalau sudah selesai, dikumpulkan dulu. Baiklah, kita lanjutkan kembali untuk materi kita hari ini, yaitu agar kita lebih didekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan banyak mengamalkan sunnah Rasulullah. Ya, biasanya kita selalu melaksanakan atau melakukan kegiatan ataupun amalan yang wajib. Nah, dalam materi ini kita sudah mengetahui kalau amalan sunnah-sunnah itu juga harus kita lakukan, ya, agar apa tujuannya? Agar kita selalu terhindar dari godaan setan. Itu adalah salah satu tujuan untuk melaksanakan amalan ibadah kepada Allah. Materi kita itu tentang jiwa lebih tenang dengan banyak melakukan sujud. Itu adalah sujud tilawah. Akan kita ulas hari ini adalah tentang sujud tilawah. Sujud tilawah. Sujud tilawah itu adalah sujud yang dilakukan apabila membaca
sajadah. Maka orang ini melakukan sujud tilawah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u inshaqqat wa adinat li rabbiha wa huqqat wal qamari idza ittasaq latarkabunna tabaqan 'an tabaq fama lahum la yu'minun wa idza quri'a 'alayhimul qur'anu la yasjudun. سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن الخالقين. بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما Itu adalah contoh seorang itu membaca ayat Al-Quran lalu melakukan sujud tilawah karena menemukan atau membaca ayat sajadah. Demikianlah materi dan juga tata cara dalam melakukan sujud tilawah. Sujud tilawah itu adalah sujud yang dilakukan apabila bertemu atau membaca ayat sajadah. Hukumnya adalah sunnah. Syarat-syaratnya yaitu harus suci dari najas, menghadap kiblat, aurat, kemudian ya. Terus rukunnya ya. Rukun melakukan sujud tilawah. Ya.
sholat maupun di luar sholat, baik pada saat membaca atau menghafal sendiri atau pada saat mendengarkannya. Tuliskan hukum sujud tilawah. Hukum melaksanakan sujud tilawah adalah sunnah. Artinya, dari Ibnu Umar, sungguhnya Nabi Muhammad SAW pernah membaca Al-Quran di depan kami. Ketika bacaannya sampai pada ayat sejidah, beliau takbir, lalu sujud, maka kami sujud bersama-sama beliau. Apa saja hukum sujud tilawah? Adapun hukum sujud tilawah adalah 1. Niat, 2. Takbiratul ihram, 3. Sujud 1 kali dengan diawali bacaan takbir, 4. Duduk setelah sujud dengan tumaninah tanpa membaca tasyahud, 5. Salam. Apa saja yang menjadi penyebab melakukan sujud tilawah? Sujud tilawah dilakukan karena pada saat membaca atau mendengarkan bacaan Al-Quran menemukan ayat-ayat sajdah, baik pada saat sholat maupun di luar sholat. Setelah mengidentifikasi, mengumpulkan dan mengolah data, bagaimana Anda membuktikan bahwa bagaimana tata cara melakukan sujud tilawah di luar sholat yang benar? Adapun cara yang melakukan sujud tilawah di luar sholat sebagai berikut. 1. Berdiri menghadap kiblat. 2. Berniat melakukan sujud tilawah. 3. Melakukan takbiratul ihram. 4. Sujud 1 kali. 5. Duduk sejenak. 6. Salam. Setelah melakukan kegiatan pembelajaran di atas, maka dapat disimpulkan berkenaan dengan hikmah sujud tilawah dalam kehidupan sehari-hari adalah: hikmah melaksanakan sujud tilawah: 1. Dijauhkan dari godaan setan. 2. Lebih menghayati bacaan dan makna Al-Quran yang sedang dibaca. 3. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hasil diskusi kami dari kelompok 1. Apabila ada kata-kata yang tidak mengenakan pada hati teman-teman, kami minta maaf kepada Allah, kami minta ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, kita akan mempraktekkan tata cara sujud tilawah. Untuk yang mempraktekannya silakan di depan. Yuk, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falyad'u nadiyah, sanad'u zabaniyah, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Nawaitu sujada tilawati sunnatan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sajada wajhnya lillahi khalaqahu wa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang tadi itu adalah
sifat yang sombong. Selanjutnya ibu akan memberikan postes dan postes ibu akan mengukur seberapa dalamnya atau pahamnya tentang materi yang sudah kita pelajari hari ini. Ibu akan membagikan postesnya. Silakan dijawab postesnya. Jawablah semampu mungkin. Harus berusaha. Oke, silakan dikasih waktu untuk menjawab postesnya. Dari pembelajaran kita hari ini dapat kita pahami tentang sujud tilawah. Sujud tilawah itu adalah sujud apabila membaca atau mendengar ayat sajadah. Disebutkan untuk melakukan sujud tilawah. Syaratnya apa? Harus suci dari hadas, menghadap kiblat. Bagaimana tata caranya? Pertama
materi kita sudah selesai dan Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah video uji kinerja praktek pembelajaran saya di SMP Negeri 1 Lubuk Besar. Apabila ada kekurangan, mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.